Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ulul Amri dari Prodi Ekonomi A semester 3 ingin menjelaskan tentang pendidikan sebagai hak dan kewajiban warga negara. Pertama adalah konsep hak. Hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir. Di dalam Kamus Bahasa Indonesia, hak memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang benar, memiliki kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dan sebagainya. Kekuasaan yang benar atau sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat. Ada beberapa hak masyarakat Indonesia, diantaranya adalah 1. Hak legal dan hak moral. 2. Hak khusus dan hak hukum. 3. Hak individual dan hak sosial. Selanjutnya konsep kewajiban. Kewajiban adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya diberikan atau diberikan oleh pihak tertentu, tidak dapat oleh pihak lain, maupun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan, atau bisa juga diartikan sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Dari kewajiban inilah kita bisa mendapatkan hak kita, karena hak dan kewajiban memiliki hubungan timbal balik. Kewajiban dibagi atas dua macam, yaitu kewajiban sempurna yang selalu berkaitan dengan hak orang lain. 2. Kewajiban tidak sempurna yang tidak terkait dengan hak orang lain. Selanjutnya konsep pendidikan. Pendidikan merupakan usaha yang sengaja, secara sadar dan terencana untuk membantu meningkatkan perkembangan potensi dan kemampuan anak agar bermanfaat bagi kepentingan hidupnya sebagai seorang individu dan sebagai warga negara masyarakat dengan memilih isi materi, strategi kegiatan, dan teknik penilaian yang sesuai. Proses belajar akan menghasilkan perubahan dalam peranan konektif, penalaran, penafsiran, pemahaman, dan penerapan informasi. Peningkatan kompetisi, keterampilan intelektual dan sosial, serta pemilihan dan penerimaan secara sadar terhadap nilai, sikap, penghargaan dan perasaan, serta kemauan untuk berbuat atau merespon sesuatu rangsangan. Selanjutnya konsep pendidikan. Tujuan pendidikan. Tujuan dirumuskan sejelas-jelasnya dan barulah kemudian menyusun suatu program kegiatan yang objektif sehingga segala energi dan kemungkinan biaya yang berlimpah tidak dapat terbuang sia-sia. Apabila kita mau berbicara tentang pendidikan umumnya, maka kita harus menyadari bahwa segala proses pendidikan selalu diarahkan untuk dapat menyediakan atau menciptakan tenaga-tenaga terdidik bagi kepentingan bangsa, negara, dan tanah air. Jalur pendidikan. Pendidikan menjadi kunci kemajuan dan keberhasilan dari suatu pembangunan sebuah negara. Agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan pendidikan, maka di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 terdapat jalur pendidikan yang di dalamnya terdapat pendidikan moral, non formal, dan informal. Pendidikan formal disebut pula sistem pendidikan sekolah. Pendidikan non formal dan informal disebut pula sistem pendidikan luar sekolah. Selanjutnya, pendidikan sebagai hak dan kewajiban warga negara. Pendidikan adalah pilar utama dalam kemajuan suatu bangsa. Tanpa pendidikan, negara akan hancur. Di samping bidang lainnya seperti Budi Hankam, suatu dikatakan maju apabila pendidikan di negara tersebut berkembang pesat dan memadai. Dengan pendidikan kita bisa mengetahui suatu hak dan sesuatu yang tak diketahui menjadi tahu. Dengan pendidikan kita bisa meningkatkan potensi diri dan cara berpikir kita. Bahkan dalam suatu riwayat dikatakan kalau mau bahagia di dunia kita harus dengan ilmu. Kalau mau bahagia di akhirat juga dengan ilmu. Kalau mau bahagia di dunia dan di akhirat juga dengan ilmu.
Dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945, pendidikan merupakan hak setiap warga negara. Dengan kata lain, pendidikan merupakan tanggung jawab pemerintah yang diberikan kepada setiap warga negara di Indonesia. Definisi antara hak dan kewajiban tentu saja berbeda. Kewajiban merupakan sesuatu yang harus dilakukan setiap orang, dan bila orang tersebut tidak melaksanakannya, maka akan mendapatkan sanksi. Hal ini terlepas dari mau dan tidak mau seseorang dalam melaksanakan. Dalam kondisi apapun, seseorang harus melaksanakan kewajiban tersebut, hingga pendidikan yang seharusnya menjadi hak perubahan menjadi tuntutan yang harus dipenuhi setiap warga negara. Maksud inilah yang bersifat wajib belajar 9 tahun. Presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.